Oke, we are ready to roll again. Again. Setelah 55 menit berbicara ternyata But audionya we tidak are terekam. silent. So like the song. So. 50 menit. Ya. Udah Tanpa mulai. suara. Lagi. Oke. Udah mulai lagi. Oke, lagi. Oke. Jadi hari ini teman-teman, kita ini podcastnya sangat spesial ya Bung Aas. Karena apa? Karena kita kedatangan teman-teman kita dari tetangga yang mepet sekali. Neighbor, our neighbor. Prodi. Ya, dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota gitu ya. Nah, jadi ini isunya itu adalah begini Mas Aas dan teman-teman. Arsitektur itu kami ya, khususnya aku dan Aas, itu kan belajarnya itu kalau membangun atau mengenai pembangunan itu jaraknya itu atau sudut pandang, jarak pandangnya itu hanya pada bangunan tersebut, pada tapaknya gitu. Dan sementara tapak yang kita bangun itu tidak akan pernah terlepas dari konteks tapak-tapak di sekelilingnya gitu. Maka dari itu lingkungan atau jarak yang lebih jauh lagi gitu. Maka dari itu penting sekali untuk kita berdiskusi atau penting aja, nggak usah sekali ya, penting aja. Penting lah, pokoknya penting Kayak penting untuk kita berbicara dan mengetahui perspektif yang lebih luas dari apa yang kita sebenarnya baca. Nah, kita itu juga punya tagline ya di acara ini gitu ya Bung As ya. Kayak apa sih tagline kita itu? Tagline kita itu adalah semua orang berhak berbicara dan berhak didengarkan. Nah, itu kita semangat dari Memar ya. Oke, baru kepikiran Memar. Memar itu adalah memperbincangkan arsitektur. Pound. Itu bisa jadi tagline ya. Memar, pound. Ya, ala ya tapi. That's good. Ya, good. Ya, kayak gitu. Tadi kita mulainya gimana ya? Ya intinya kita akan outline-nya akan berbicara mengenai jarak pandang mengenai pembangunan gitu. Ayo kita buka topik. Ya, jadi kayaknya sama, aku kayaknya masih ingat tadi yang tidak terekam itu apa aku ngomong. Oh ya, I think kamu sakit hati ya. Ya tidak, ya tapi we need to move on. We need to move on. Life must go on. Life must go on. Yes. Ya walaupun agak ngono ya. Gitu. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman, saya itu nonton reportase dari BBC yang berkaitan dengan bencana banjir rob dan abrasi di pesisir utara Pulau Jawa. Yang disinyalir itu disebabkan oleh pembangunan industri besar-besaran yang marak di sekitar pesisir utara Pulau Jawa. Sebagai teman-teman ini orang yang belajar mengenai penataan wilayah, bagaimana pandangan dan pandangan aja lah, nggak usah ditambah-tambahin. Nggak usah, udah ya, pandangan aja. Pandang pertama. Oke. Pandangan kalian. pandangan kalian mengenai fenomena ini gitu loh. Dari sudut pandang orang yang belajar tentang penataan wilayah. Oke. Jadi itu nanti akan dibahas lebih detail di pesisir nanti karena kita masih semester 3 jadi kita nggak dapat mata kuliah pesisir tapi untuk sederhananya kita nggak bisa ngerobohin itu industri karena sudah dibangun. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba nyomot hak orang, itu kan legalitas orang. Kayak ya udah ayo hancurin aja, ayo ambil itu alat berat, hancurin aja, nggak bisa. Terus solusi penanggulangannya gimana? Kita diskusi sama petinggi industri. Kita duduk sama-sama, ayo kita cari jalan keluar kayak gitu. Kita nggak akan bisa untuk main kasar, karena itu bukan legalitas kita, itu legalitas mereka. Itu kan punya mereka kan, tapi pesisir kan milik kita semua. Nah jadi kayak kita mitigasinya bagaimana? Ya, jadi beliaunya lebih realistis ya. Jadi memikirkan tentang ya itu semua sudah terjadi dan apa sih yang kita bisa perbuat setelah itu terjadi ya mitigasinya. Seperti kata Hanif, we need to move on. Ya, we need to move on. Tapi kalau aku sih kurang terima dengan hal itu ya. Karena apa? Ya pemerintah itu seharusnya tugasnya ya menyejahterakan rakyat gitu. Betul. Tapi buktinya di sana rakyat itu menderita gara-gara banjir rob. Bahkan cuman beberapa kepala keluarga yang masih bertahan di rumah mereka gitu loh, karena ya memang itu aja yang mereka punya gitu loh. Kalau aku jadi mereka pun kayak
ya udah aku minta pertanggungjawabannya mana, Iya. kayak gitu kan pasti. Dan realitanya itu nggak mudah. Dan betul banget. mungkin cenderung tidak mungkin ya meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah Iya, gitu. karena kalau kita di PWK tuh diajarin waktu semester 1 ya Wi, ya kita Apa itu? diajarin Apa itu? kalau money itu adalah solusi terakhir Oh iya. dari Money. setiap masalah. Iya kan ya Wi ya? Bener. Oh, gimana itu? Ada pokoknya kita tuh ada 3 solusi ya Wi, kalau nggak salah dulu PPWK tuh ya. Yang Pak Arif dulu bilang. Itu pokoknya 3 atau 4 solusi kalau nggak salah. Pokoknya deh. 3 kayaknya. Pokoknya Iya. money adalah pilihan terakhir. Kita Artinya? kayak gini. Kita tuh kasih 3 pilihan. Mau dibangun maksudnya kayak disediain bangunan baru. Oke, relokasi. Atau ya udah dibangun bangunan baru di situ dengan mitigasi bencana yang bagus, atau ganti ruginya dengan uang terakhir. Diganti rugi gitu. Iya. Tapi itu terakhir. Ya, pokoknya Terakhir, pasti money terakhir. adalah jalan keluar terakhir. Iya. Ya, Kenapa itu pentingnya perencanaan memang gitu. Kalau kita salah menaruh lokasi, apalagi daerah pesisir dibangun industri, mereka nggak mikirin baik buruknya industri itu berdiri itu, ya itu dampaknya. Mereka kadang kan cuma mikir itu keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak ke lingkungan apalagi masyarakat sekitarnya itu. Iya. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu tuh, ya kita memang cari solusinya. Tapi kalau bisa, nah nanti kalau ada pembangunan apapun itu, kita harus tahu nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depannya pembangunan itu nanti dampaknya seperti apa. Jadi kita tahu misalnya kalau dampaknya tuh dari segi ini cuma segini, berarti kita harus tahu nanti solusinya begini. Memang ya, we don't know about the future. Yeah. What we will be. Yeah. Tapi kan kita seenggaknya tuh kayak ada pencegahan. Benar. Kan kayak Iya. kata pepatah kan sebelum sedia payung sebelum Hujan. Ya betul. Dan itu gunanya desain ya. Kadang-kadang itu mendefinisikan desain itu sebagai upaya kita untuk mengarahkan masa depan gitu. Ini mungkin agak awkward karena aku ini udah yang beberapa kali aku ngomong ini gitu ya. Mungkin ya gitu. Jadi mengarahkan masa depan gitu. Kita itu berpikir mencoba untuk melewati batas waktu gitu loh. Iya. Ya itu tadi kan ada di tengah-tengah. Di sisi lain kita itu nggak tahu masa depan itu kan kayak apa. Tapi di sisi lain kita juga mencoba untuk membuat satu perencanaan masa depannya itu akan seperti ini. akan menjadi lebih baik lah. Harapannya kan seperti itu. Better in the future ya. Iya, dan yang paling penting dari itu ya menurutku kita itu kan nggak akan bisa terlepas dari yang namanya pemangku kebijakan gitu. Dan aku itu harapannya ini kan ada istilah itu teknokrat kan, orang-orang yang terdidik gitu yang paradigmanya itu kadangkala di negara kita yang tercinta ini kajian-kajian teoritis, kajian-kajian mengenai dampak pembangunan itu hanya digunakan sebagai prasyarat agar undang-undangnya ini segera disahkan gitu. Betul. Bukan serta-merta dan utamanya itu untuk membuat keputusan yang paling baik gitu, bukan gitu, tapi untuk agar terdesain aja. Akhirnya dilampirin kajian AMDAL misalkan. Tapi kajian AMDAL ini bukan untuk mengarahkan desainnya gitu, tapi untuk agar ini cepat digolin aja gitu kan. Itu kebiasaan yang kita Saya kita nggak medulin kayak misalnya kita bangun rumah sakit tengah-tengah pemukiman yang padat, limbahnya rumah sakit iya, mempengaruhi, kita nggak kayak kita nggak mikirin itu. Iya, ya. Kayak what we see ya, kalau misalnya kita jadi masyarakat sekitar itu pasti bakal susah dengan limbah rumah sakit. Iya. Apalagi baru rumah sakit menyengat kayak gitu. Contohnya aja rumah sakit. Belum lagi industri. Iya. Industri pakaian, tekstil, makanan kayak gitu. Yang kemana aku juga nonton ya, ada di daerah Muas, pokoknya daerah timur sana, Halmahera. Oh ya. Ya, di Halmahera itu Maluku ya. Kan ada penambangan nikel paling besar-besar kan di sana tuh. Tapi ya yang punya ya Cina ya. Tapi yang sengsara siapa? Masyarakat asli sana itu, nelayan. Lautnya itu warnanya merah marun kayak gitu loh. Mungkin aku buta coklat ya mungkin ya. Kayak tapi kemerah-merahan. Dan udah coklat bata. Iya, kayak gitu. Itu tuh dilakukan penelitian bahwasanya kadar arsenik, kadar pokoknya limbah dari pengolahan nikel itu tuh udah ada kadarnya itu di dalam aliran darah mereka. Dan ada pada ikan-ikan di sana. Karena gini, ikan-ikan di sana kan di laut yang tercemar oleh itu dimakan oleh warga kan. Jadi akhirnya pencemarannya itu Kayak kita kalau ngomong kayak gini tuh kayak kita ngerasa ke Indonesia tuh udah benar-benar tercemar banget loh. Iya. Apalagi kayak
kota metropolitan Jakarta, Surabaya itu. Oh iya, kemarin aku juga baca berita ya. Di Jakarta itu air hujannya itu udah terkandung mikroplastik juga. Mikroplastik. Terus kamu itu nggak sih lihat berita yang ada radioaktif? Oh iya, Cikande. Nah, Cikande itu, tapi kan ya mereka nggak mau pindah karena kan kayak mereka nggak akan mau kalau nggak ada solusi. Oh itu perihal itu. Kalau Cikande itu aku kemarin juga nonton videonya ya, membahas tentang Cikande itu. Kan itu kadar yang merebak di sana itu namanya cesium 137 kalau nggak salah. Nah, cesium itu adalah salah satu kandungan yang sebenarnya ada di nuklir, pokoknya di pembangkit nuklir gitu. Tapi cesium 137 ini kalau nggak salah ya, angkanya aku lupa, 137 ini tuh juga digunakan industri seperti misalnya industri kertas, alat buat kertasnya, buat mencetak kertas dengan ketebalan dan ukuran yang sama, itu pakai sinar gamma dari si cesium 137 ini. Nah, katanya ahli nuklir dari BRIN kalau nggak salah, kenapa kok sampai ada di Cikande? Karena kemungkinan ada cesium 137 yang terkandung dalam satu logam yang dicuri oleh seseorang. Tapi seseorang ini nggak tahu kalau logam itu mengandung si cesium ini. Terus akhirnya sampailah ke Cikande, terus terjadi kebocoran pada logam itu sehingga merebaklah si Cikande ini. Kan sebenarnya kasusnya itu ada udang yang diekspor ke Amerika kan kalau nggak salah. Terus di sana itu disinyalir udangnya ini kok terkena radiasi cesium ini gitu. Akhirnya ditelusuri, ketemulah di sini kan biang kerok. Iya. Aku aja baru tahu kayak akhir-akhir ini kayak Cikande, radioaktif kayak gitu. Apalagi itu bahaya banget. Bahaya. Dan itulah pentingnya pengetahuan kan. Maksudnya kayak ya gitulah pokoknya. Oke lah. Ya, gitulah ya. Maklum lah ya. Podcast baru-baru ya kayak gini gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin gitu. Oke. Iya. Jadi kayak kita kalau bahas Indonesia terlalu dalam untuk sebenarnya ya memang kita itu punya kekayaan yang banyak banget ya kalau ngomongin Indonesia itu ya. Tapi ya manusia terlalu rakus. Ya, tapi untungnya kita juga manusia gitu. Apakah kita juga akan jadi manusia yang rakus? Nah, itu pertanyaan tanda besar untuk diri kita sendiri. Iya, itu kan otokritik buat diri. Iya, untuk pengingat juga kan, alarm buat tubuh kita kayak apakah kita akan menjadi manusia yang serakah seperti itu? Gitu. Mari kita lihat nanti. Ya. Makanya kita podcast hari ini untuk memitigasi agar kita jangan terlalu rakus lah. Kalau kita rakus nanti kita liatin video ini 10 tahun ke depan. Iya. Oke, maaf ya. Iya. Ya itu ya. Kan itu kan watak kebanyakan dari kita ya. Kalau belum tersandung sesuatu hal yang sangat berarti buat kita, kita tuh belum mau untuk berubah gitu. Betul. Bahkan kayak kemarin aku sempat diceritain oleh temanku yang dari Bali, beli ya, Ransha gitu kan. Beberapa bulan atau minggu yang lalu Bali itu terkena banjir yang cukup parah ya. Bahkan setelah banjir itu, katanya si temanku ini di Bali itu masih ada orang yang buang sampah ke sungai gitu loh. Maksudnya kurang apa lagi gitu loh. Ya, kita itu kurang sadar diri ya, Say. Kurang sadar diri. Kurang apa lagi gitu loh. Kurang bersyukur kepada Dan kayaknya ini tuh udah pernah tak omongin di podcast ini juga deh kayaknya. Ya. Kurangnya gitu. delineasi. Apa itu Wow, kita dapat istilah yang baru ya, delineasi. Apa itu delineasi? Delineasi adalah pembatasan untuk suatu wilayah. Jadi kayak Apa itu pembatasan? Pembatasan Bali itu pariwisata yang gede. Iya. Pemerintah nggak ada delineasi untuk pariwisatanya kayak orang-orang masuk dan keluar. Jadi ada delineasi. itu ya pentingnya konsep limit buat manusia. Yes, limit istilahnya. Kalau kami bahasanya delineasi. Ya, jadi kayak limit. Misalkan kalau kita itu punya sumber daya di sini, kita itu sampai kapan mau ngambil sumber daya dari sini gitu ya berarti. Iya, betul. Itu namanya delineasi. Ya setiap orang kan kita dengan alam pasti punya feedback. Iya. Kayak dejavu ya ngomongin. Aku dari tadi itu udah merasa gitu kayak. Dejavu ya. Makanya nanti kalau habis podcast ini, kalau Aas nanti agak kelewat batas, kamu jangan lupa untuk delineasi loh ya. Beda lagi, iya. beda konotasi Iya, ya. beda konotasi. Kalau Iya. delineasi buat sesuatu ya kayak Iya. ya kita kasih feedback lah ya ke alam bagaimana. Ya seperti tadi katamu, ya itu kehidupan akan terus berjalan tanpa mempedulikan kita mau hidup mati menjadi tulang pun bumi akan terus berputar. Iya. Jadi Kalau nggak salah gini liriknya Oasis itu yang Champagne Supernova ya. The world still spinning around, we don't know why.
Why. Maaf ya nggak bisa nyawer. Ini aja udah ini ya. Kita itu mungkin aku itu tuh tone wajahnya tuh yang tadi itu masih wah beneran gitu. Sekarang kayak agak dibuat-buat gitu. Wah. Enggak, aman aja. Apa ini gitu ya. Aman. Maaf Oke, gitu ya. so, jadi ya bagaimana kita mencoba untuk memahami alam. Iya, betul. Kayak if we Oh, iya. never try. Ya, nyanyi ayo. Kan? Buka konser kayaknya. Ya, Bukan lagi kita. podcast Podcast ini akan menjadi konser Arsi. Ya, podcast ini akan jadi ITN Got Talent. Oke, boleh. ITN mencari bakat jurinya. Iya, As. jurinya. Jurinya As. Ya, jurinya yang maha kuasa. Oke, karena on the God can just. Ya, oke, betul. Ya betul itu gitu. Betul. Aku tadi mau ngomong apa ya gitu. Aku Ya, apa itu? Apa itu? Tanya soal PWK nih. Katanya kan PWK itu memetakan bagian-bagian dalam suatu wilayah. Oke. Nah, terus dari situ apa sih PWK? Kepo saya. Dewi. Soalnya pengetahuan saya itu PWK ini cuma merancang wilayah, cuma metak-metak terus Kok cuma ya? industri. Oh, Nggak cuma. nggak cuma. Enggak cuma. Ya gimana? Dewi jelaskan. Sebenarnya aku juga dulu tuh masuk PWK nggak ada minat sebenarnya. Lu katamu mau memajukan wakil tadi. Iya, pengen majuin wakil. Pertama Majuin wakil kemana, Wi? Sebentar, ini jangan dibahas dulu. Iya. Dulu kan memang aku juga masih nol banget dan aku belum tahu PWK itu apa. Tapi selama aku menjalani PWK, lama-kelamaan aku tuh kayak sudah mulai sadar. Oh ternyata PWK tuh arahnya tuh gini. Selain mereka tuh belajar merencanakan, mereka tuh juga belajar dari segala aspek, banyak hal yang dipelajari. Itu yang menjadi salah satu tantangannya. Mereka cuman nggak belajar buat peta, cuman buat peta aja. Tapi di dalam setiap peta mereka tuh punya maksud tertentu. Memahami alam. Ya, kita itu kita avatar. Iya, penguasa 5 Iya. elemen. Enam. Oh, 6 elemen bumi ya. Terus lanjut. Jadi kita tuh dari segi ekonomi kita juga belajar. Jadi ekonomi itu kita petakan juga. Jadi ekonomi yang paling tinggi di satu daerah itu tuh apa, potensinya apa. Nah permasalahannya tuh apa, kita petakan biar kita tahu tuh bentuknya gimana. Setelah itu dari lingkungan juga kita petakan. Infrastruktur semuanya kita petakan sebenarnya. Jadi setiap peta itu nggak cuma ya udah ini peta gini, ini buat Peta Doraemon. Ya, gitu. kita Apa Doraemon sih? untuk Dora. Kok oh ya, katakan Meta. Iya. Oh my god guys, my childhood itu, my Ya, childhood. ya, aku juga. Ya kan? Jadi kayak kita apa ya? Aku tadi mau ngomong Iya, apa sih gara-gara iya, Dora ya? Iya. Kayak ya untuk bisa tahu apa sih isu strategisnya. Kita juga perlu kan kita sebelum turun terjun ke lapangan kita juga memetakan isu strategisnya apa sih yang perlu diubah, apa sih yang perlu dipertahankan, apa sih yang perlu dikembangkan. Itu saya kira itu sama kayak gini kayak kita kalau di arsitektur itu kita itu bukan hanya juru gambar. Juru gambar mah namanya drafter gitu ya. Bukan berarti drafter enggak, cuman gini. Gambar itu kalau aku ya perspektifku, gambar itu mungkin juga posisinya sama kayak peta. Gambar itu sebagai sarana atau alat atau output kita untuk berkomunikasi gitu loh. Jadi ide kita gambar agar orang lain itu paham atau kita itu menyalurkan atau kita itu berkomunikasi gimana desain kita ini akan diwujudkan lewat gambar. Mungkin juga sama kan teman-teman ini. Iya. Pemikirannya mengenai kota diwujudkan sebagai zona peta, zonasi dalam bentuk peta misalkan. Tapi kan sebelum atau hal yang lebih esensi daripada peta ini adalah pemikiran mengenai isu strategisnya itu apalah itu segala macam. Terus itu tuh diwujudkan sebagai peta terus agar dapat bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang lain. Karena PWK juga kan lebih kayak dari gede menjurus ke kayak piramida. Iya, piramida terbalik. Nah, ya jadi kayak kita isu strategisnya kayak gini nih. Saya jalan. Ya. Jalan kok jalannya gini ya, ada yang kurang nih. Apa kurangnya? Sempadan jalan, apa trotoar jalan. Kita ukur trotoar jalan tuh. Ini kalau orang satu berdiri gini cukup nggak? Orang disabilitas juga yang ya, agar- apalagi yang pakai kursi roda kayak gitu. Pertanyaanku gini, menurutku hal yang paling penting dari kota itu salah satunya adalah public space. Yes. Agree. RTH juga. Pokoknya public space lah. Ruang-ruang publik umum, ruang halayak ramai. Yes. Menurut kalian di Kota Malang ini tuh perkembangan mengenai ruang publiknya tuh kayak gimana sih?
Oh, Itu isu krusial banget. Iya, kalau kita bicara tentang Malang, Malang adalah salah satu tempat yang padat. Iya. Di mana kita pernah bahas sih waktu itu sama dosen kita juga kan. Ya. Karena saking padatnya kita bingung nih mau rencanain apa, dan itu nggak bisa direncanain juga. Apa yang akan direncanakan kalau kotanya padat? Iya. Nggak ada. Tapi dari Oh gitu. Oh iya ya gitu ya simpelnya Iya, ya. simpelnya What the nggak fuck, ada. iya. Tapi dari kota yang padat itu kita masih bisa masukin beberapa teori-teori, tapi nggak semuanya teori kita bisa cantumin di tempat yang padat itu. Oh. Jadi gimana kita mau minimalisir tempat itu? Kayak tempat itu misalnya kurang RTH. Nah kita masukin tuh beberapa RTH yang bisa masuk di tempat itu, tapi kita nggak harus maksain RTH harus berapa sekian persen, enggak. Tapi kita ambil space-nya berapa yang bisa masuk di situ Kan kalau- agar meminimalisir kepadatan itu tadi. Kalau peraturan kan RTH-nya 70 apa 30? Pokoknya 70 banding 30 lah antara RTH dan ruangan kotanya. Tapi karena Oh itu secara kota. Iya. Jadi misalkan kotanya ini satu kota gitu ya, 70%-nya itu dibangun, 30%-nya harus ruang terbuka gitu iya artinya. kan, iya. Iya. Pokoknya kalau nggak salah itu 70 banding 30. Pokoknya tergantung luasan kota itu Iya. berapa, nanti kita kali apa sih Pokoknya ada ketemunya berapa nanti, pokoknya 30%. ada analisisnya. Heeh, Pokoknya ada analisisnya. Pokoknya kita tuh butuh banget ada RTH. RTH-nya gitu. Kan manusia butuh nafas. Nafas dari mana sih? Kalau nggak dari pohon, dari tumbuhan kan ya. Nah, jadi kayak kalau misalnya kita padat penduduk, gak ada vegetasi. Nah, kalau nggak ada vegetasi, sesak nafas dong kita satu Malang. Asma dong saya satu Malang. Iya, gimana tuh? Membahas RTH ya seperti tadi yang nggak direkam tadi aku bilang. Nggak usah dibet. Ya, 92,5% itu ruang terbuka di Indonesia, itu ruang terbuka hijau di Indonesia itu nggak mencukupi sesuai peraturannya. Jadi itu Tapi peraturannya ada. ada dan tapi itu Peraturan pakai RTH. ChatGPT ya, dan Ada. aku tuh percaya itu karena bukan memang ChatGPT itu kan memang sepintar itu loh, dia itu ngumpulin data kan terus dimasukin jadi dirangkum. Iya, betul. Nah, itu walaupun itu data singkat ya. Kalau Dan- ChatGPT itu dan ya. menanggapi terkait ini ya, kayak kita ruang-ruang terbuka hijau yang minim. Aku tuh kemarin baru nulis juga yang itu loh, yang aku diskusi sama kamu. Iya. Nah itu tema aku tuh revitalisasi ruang mati kan. Jadi ini tuh salah satu konsep juga gimana sih ketika kita memiliki sebuah kepadatan penduduk dan memang tidak ada lagi lahan yang bisa kita manfaatkan, itu strateginya gimana? Dia tuh ngelampirin di tulisan gitu tuh kita memanfaatkan ruang-ruangan yang memang kurang berfungsi atau mati, misalnya kayak ruang terbengkalai itu kan nggak digunakan, jadi itu dibuat menjadi ruang terbuka, atau enggak pinggir jalan yang terlalu lebar itu juga bisa dimanfaatin, atau area-area jalan yang kurang dimanfaatkan. Jadi gitu. Nah, kalau ngomong masalah undang-undang, kita tuh ada undang-undang RTH-nya itu di Undang-Undang 26 tahun 2007. Itu bahas RTH, 30% tadi. Jadi 20% itu RTH publik, 10% RTH private. Oh, paham. Oh. Jadi yang kita di rumah itu ya, yang kita di tapak itu ada aturan juga. Masuk itu 10%-nya. Iya, 10%-nya. dari undang-undang, karena kita kan Petaannya dari situ. kita merencanakan based on undang-undang semuanya kan. Undang-undang 26 dan 7 tuh kayak kita ya udah itu tuh mencakup semuanya kayak RTH. Terus habis itu gimana jalan kayak delineasi antara jalan sama apa namanya trotoar kayak gitu. Ah iya. Oh, baru tahu aku ternyata gitu ya. Iya. Kita punya peraturan seperti Banyak itu. loh peraturan kita tuh sebenarnya, tapi banyak peraturan yang itu tuh mereka rencanain tanpa lihat peraturan. Ya udah mereka rencanain aja. Gak usah ditanggung masing-masing planner. Iya, makanya itu nanti kita buat peraturan baru, kita buat undang-undangnya biar itu bisa jalan gitu kan kebanyakan. Iya. Bukan gunain undang-undang sebelumnya, kita samain sama kondisinya, enggak. Itu ya Makanya permasalahannya. ketumpuk-ketumpuk tuh undang-undang Iya, semuanya. kayak- Dan gak ada yang dipakai gitu. Iya, kayak kita salah nih, kayak tadi yang kita bahas yang industri yang di lintas Pantura ya. di Pantura tadi. Itu tuh kalau misalnya kita salah rencanain, itu dosanya kan ke lingkungannya, Ya, ke itu lingkungan dosa sama ya. ke manusia. Ya. Kalau dosa ke Tuhan kita tobat bisa. Ya. Jadi ini notes yang kita ambil dari dosen kita Ya. kemarin. Kalau dosa sama manusia kita gimana tobatnya Ya, kan? harus minta maaf sama semua orang. Nah gitu ya iya kan, apalagi kayak nyebabin bencana tadi, Iya. apalagi sampai kalau misalnya rumahnya hancur nih, Iya. terus mau tinggal di mana mereka? Mana nggak 1-2 orang, banyak yang dirugikan juga. Gimana minta maaf nih satu-satu. Itu ya. Nah, Itu. makanya Mm-mm. kita membangun itu harus benar-benar kayak oh ayo kita lihat ini sudut pandangnya. Tapi itu kan yang dinamakan sebagai apa ya? Clash of the interest. Maksudnya
kepentingan gitu, kepentingan. Karena kan kalau tadi ya, kalau kepentingannya keuntungan aja, gitu, saya kira juga orang nggak akan memandang satu permasalahan itu sampai sedalam itu, kaitan-kaitannya permasalahan dan dampaknya itu tadi. Karena kan mereka udah mungkin ya semacam terbutakan oleh keuntungannya itu tadi, gitu. Sehingga ya gitu, nggak ada Pak. Sebenarnya kan aku juga baru banyak tahu itu kayak gini. Ada peraturan undang-undangnya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat realitanya, kok kayaknya enggak. Kalau undang-undang ini benar-benar diimplementasikan, kayaknya outputnya nggak gini deh. Iya, harusnya nggak gitu. Iya, Ya, nggak kan sih? prosesnya kan output, input, proses ke ada lagi ya output, input, proses, feedback. Oke, jadi akan terus berputar gitu Akan ya. terus berputar seperti itu. Kalau dulu kita diajarinnya kayak gitu dari semester 1. Jadi setiap perencanaan yang kita buat itu harus ada outputnya apa, Iya. terus kita input, diproses, feedbacknya apa. Iya. Kayak gitu. Dan Setuju. evaluasi kan juga harus. Kita membangunkan, oh udah selesai nih, udah tinggal kan nggak mungkin. Harus kita lakukan evaluasi secara Dan sebenarnya itu salah ya kalau kita itu mengejar keuntungan terus tanpa betul. melihat lingkungannya. Karena Ya. Silakan bilang Mas, yang kesekian kali. iya, jadi yang kesekian kalinya aku tuh selalu bilang bahwa secara terminologi, secara bahasa etimologi ya berarti. Secara etimologi aku lupa. Ya pokoknya ekonomi sama ekologi itu asal katanya itu sama, yaitu oiko sama logos gitu loh. Kita tuh nggak bisa terus-terusan memeras ekologi demi ekonomi tapi melupakan kesejahteraan ekologinya gitu loh. Iya. Pada akhirnya yang rugi kita sendiri gitu loh. Kayak misalkan Bali ya misalkan. Kalau nggak punya yang namanya delineasi itu tadi, pada akhirnya apalagi yang mau dibangun, apalagi yang mau bisa dibangun, karena semuanya udah jadi pariwisata, semuanya udah Ya perhotelan, Iya. kayak gitu-gitu lah ya. akhirnya ekologi, karena kita itu orientasinya mengejar ekonomi terus dan melupakan ekologi. Iya. Pada akhirnya kita itu jadi rugi juga. Nah, Karena semua kan pasti ada batasnya gitu. nah itulah keegoisan manusia kan. Nah, kita Mengejar kayak keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan ke depannya nanti Iya. gimana. ya kita nggak tahu. Nah, 10 misalnya 5 tahun ke depan anak kita udah gede, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan anak kita udah besar, apa yang dinikmati anak-anak kita. Kita memang bisa menikmati hidup kita ini, tapi gimana dengan anak-anak kita? Iya. Dosen kita tuh selalu ngajarin kayak gini. Apa yang kita hirup sekarang harus kita buat lebih baik untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita di masa depan. Kayak misalnya kita bisa menghirup udara yang ini. Nah, anak kita juga harus bisa menghirup udara yang ini, tapi harus yang lebih baik. Iya. Kayak gitu. Sama kayak yang tadi kamu kayak membangun sesuatu yang lebih baik di masa depan. Iya, Gitu. itu yang nggak direkam tadi kan? Ya, maksudku memang gitu ya, kan gitu. Sebenarnya kan garis besarnya apa yang kita pelajari itu sama-sama kita itu pengen belajar untuk mendesain kan, dan artinya desain itu kan mengarahkan masa depan itu tadi. Dan sebenarnya semangatnya desain itu adalah we will make this world the better place to live kan. Sebenarnya kita tuh ingin melihat atau membuat dunia ini tuh sebagai tempat yang lebih baik untuk kita tinggali di masa depan gitu loh. Dan kalau merespon itu tadi, itu kan apa yang kita kenal sekarang dengan yang namanya keberlanjutan kan? Betul. Sustainability. Betul. Sustainability kan sustain itu kan bertahan, berlanjut Iya. gitu. Jadi jangan sampai kita itu menguras, mengekstrak gitu ya, memeras, mengeksploitasi. Nah. Seperti yang sedang marak dilakukan oleh Pak Bahlil ya. Iya. Mereka Raja Empatku. iya kayak gitu. Untung aja itu ini ya dibatalkan ya. Maksudnya kita itu lupa bahwasanya kalau kita mengekstrak atau memeras sesuatu itu terus menerus, pada akhirnya dia juga habis. Betul. Karena apa? Ya ada limit yang namanya delineasi itu tadi. Ini ya kayaknya Iya, poin iya. hari ini adalah Delineasi, karena setiap alam punya batasnya sendiri. Mereka tuh kayak manusia pasti ada umurnya. Iya. Jangkanya misalnya dalam loh ya, manusia ada umurnya. manusia ya. ada umurnya, alam juga pasti ada umurnya. Umurnya 4,5 miliar tahun yang lalu. Oh iya. Iya betul, karena dulu itu Big Bang apa ledakan atom itu Iya, iya. dimulai sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Iya, Gitu. 207 triliun ya. Wah, Betul juga sih, semua itu punya batasan dan kayak sama juga manusia ketika dia mengkonsumsi hal yang tidak baik itu memperpendek umurnya, sama juga terhadap lingkungan kan? iya sama. Ya karena kalau di falsafah Jawa ya, Masih. ada namanya itu lupa lagi. Apa? Semesta kecil dan semesta besar. Ya, baca teori semesta ini. Ya, aku Teori nggak tahu. alam semesta. Aku agak lupa. Alit sama lupa. Pokoknya intinya manusia itu sebagai semesta yang kecil gitu. Kalau kita lihat badan kita ya secara biologis,
kita itu kan terdiri dari sel itu ada namanya mitokondria, ada namanya DNA segala macam. Dan sebenarnya itu tuh juga sama seperti alam kita itu bergerak gitu. Alam itu kan ada yang namanya atom. Dalam atomnya ada proton, ada neutron dan segala macam. Jadi sebenarnya kita itu juga bisa dikatakan produk dari alam gitu, karena sistem kita itu, ya aku masih lupa ini. Aku sebenarnya di otak itu mencari apa sih istilahnya dalam Jawa itu. Pokoknya ada local wisdom dari Jawa itu berkaitan dengan sebenarnya bagaimana manusia sama alam ini berkorelasi gitu. Iya. Kira-kira gitu. Nanti kalau ingat aku omongin. Kayaknya guys kalau kita ngomongin alam kita harus baca Kosmos kayaknya Oh, Carl kosmologi. Sagan. Ya kayaknya Carl Sagan. Ah, itu keren, tapi aku Nah, belum punya itu. bukunya. Nanti aku pinjemin. Kamu punya? Kamu baca Homo Deus enggak? Yuval Noah Enggak, Harari? aku baca Kosmos, Ya. aku baca Love You Pak Pramudia Ananta. Iya. Me too. Iya kayak gitu, aku baca yang kayak gitu karena alam semesta itu kan pasti berkembang. Iya. Alam semesta pasti berlanjut kayak gitu kan. Dan kalau ngomongin alam semesta kita juga nggak akan lepas-lepas dari yang Maha Kuasa. Iya. Dan kita juga tidak lepas-lepas dari apa namanya universe ya. Iya, semesta lah, tarot. semesta ya. Wah. Tapi itu kayak terlalu ini deh. Kayaknya kamu hari ini nggak beruntung karena bintangmu tidak sejajar. Itu kayak terlalu ini nggak sih? Guys kalau mau baca tarot di sini ya IG-nya. Ya, kayak gitu. Jadi kayak ya timbal baliknya alam semesta aja. Kayak kalau kita memeras sesuatu hal yang berlebihan, kita menggunakan sesuatu yang berlebihan kan juga yang berlebihan tidak baik untuk kita. Iya, dan sebenarnya kalau kita ngomongin pembangunan ya, kita mengenal istilah antroposentris. Iya. Tapi maksudnya gini, agar kita pandangan kita realistis, kita itu nggak mungkin nggak merusak alam. Betul. Nah, karena kalau kita nggak, sebenarnya gini, kalau kita pengen alam ini lestari, lestarinya, ya jangan bangun apa-apa kan Iya, begitu. ya udah kita Jangan- balik ke zaman purba aja. Yuk, zaman purba pun dengan adanya progres itu juga sebenarnya sedikit-sedikit juga merusak alam gitu. Cuman merusaknya kan yang sustainable atau yang tidak sustainable kayak gitu kan. Mereka kan homogen kan, mereka kalau misalnya habis di sini mereka pindah ke Oh, tempat iya. lain kan, jadi kayak membiarkan sesuatu itu tumbuh lagi. Iya. Mereka pindah ke tempat lain, mereka memang tapi membiarkan mereka tumbuh lagi, terus habis itu pindah. Iya. Akhirnya kan mereka berkembang kan dengan homogen kayak Heterogen jadinya. iya kayak misalnya kayak ya kan aku mulai sadar ya beberapa akhir-akhir ini kalau manusia purba dulu kan mereka kan berpindah-pindah tempat. Kalau sumber daya alam Apa sih di sini- misalnya? Homogen nggak sih? Bukan. Kayak berpindah-pindah pokoknya. Apa sih? Kamu lupa juga ya? Kita semua lupa. Iya, Tapi gitu. yang Pokoknya kalau homogen itu, Bukan homogen itu sama. iya sama Iya, homogen. Kalau berbeda namanya itu, Itu lupa. Pokoknya berpindah-pindah tempat. Jadi kayak mereka berpindah-pindah. Yang di sini SDM-nya habis. Kan mereka kan SDA. SDA ini kan akan tumbuh lagi. Artinya kita kan ya itu tadi tahu batas dan kita memberi jarak, memberi waktu agar Yes. apa yang kita perlukan ini tumbuh lagi, Iya. beregenerasi lagi. Iya kan? Perusahaan dulu kan kenapa itu sustainable, karena memang perusahaan dulu itu setara dengan kemampuan untuk tumbuh kembali, untuk recovery. Oh ya. Pohon aja sampai bertahun-tahun kan Iya. tumbuhnya. Iya. Dan sebenarnya kita tuh tergantung cara kita memandang itu ya. Ada konsep dalam arti itu namanya net zero energy building. Itu juga sama konsepnya. Jadi dia itu sebagai satu bangunan, dia itu mengkonsumsi energi sesuai atau sebesar energi yang dia bisa sediakan juga. Nah, kemarin makanya ini aku ngefans akhir-akhir ini sama studio dari Norwegia namanya Snøhetta, studio arsitektur. Snøhetta. Walaupun ya banyak ini juga lah. Tapi intinya mereka itu sebagai seorang arsitek atau studio arsitektur lumayan concern perihal keberlanjutan dalam desain-desain arsitekturnya gitu. Contohnya mereka mengimplementasikan konsep net zero itu. Jadi ada bangunan yang kemarin Powerhouse Telemark di Norwegia, itu bangunan office perkantoran ya, yang atapnya dikarenakan dengan strategi desain dapat menciptakan atau menghasilkan menciptakan energi listrik sekitar 256.000 kWh setiap tahunnya. Jadi kan menguntungkan banget nggak sih? Iya. Kan, ya? Mereka tuh bisa mengurangi konsumsi listrik sampai 70% gara-gara punya sistem penyediaan energinya sendiri gitu loh. Dan si bangunan ini diproyeksikan kan sekarang kalau kita ngomongin sustainability dalam bangunan, mereka itu kan juga punya namanya life cycle assessment ya. Jadi bangunan itu diproyeksikan mau berdiri berapa lama gitu, misalnya 50 tahun kah apa berapa gitu. Si bangunannya Snøhetta ini salah satunya diproyeksikan bisa menghasilkan energi lebih besar
sepanjang dia berdiri gitu. Jadi akan surplus ininya, penghasilan energinya gitu loh. Jadi kayak ininya tuh kayak alam tuh sebenarnya kasih sign ke kita untuk kita tuh sebenarnya punya lebih banyak loh. Kita punya lebih banyak buat bantu kalian loh dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih manusiawi, dengan cara yang lebih baik lah untuk lingkungan, untuk ramah lingkungan kayak gitu. Tapi kenapa kalian kok malah milihnya yang jahat gitu, yang ego, yang untuk makanin egonya kalian sendiri. Alam tuh udah ngasih sign ke kita banyak banget hal kayak itu tadi. Terus habis itu apa namanya yang tata surya itu Surya panel. Nah surya panel panel surya itu kan Kalau Surya Paloh ketua partai. Apa sih? Partai apa sih? Nasdem. Surya partai. Ya kayak gitu, kayak ya gitu. jadi kayak kasih sign aja ke kita kayak ya ayo loh kita gunain aku loh gitu, Iya, gunain as a naturalis, kalau kita baca naturalis, orang yang natural gitu, sebenarnya filsafatnya apa, filosofinya alam itu kita itu bisa menaklukkan alam. Hanya satu-satunya cara menaklukkan alam adalah dengan mengikuti peraturannya atau mengikuti kehendaknya gitu. Kita itu nggak akan bisa menentang alam. Kita itu misalkan kayak membangun ini ya, strukturnya itu pasti dan harus ikut hukum gravitasi. Betul. Maksudnya ya kan, kita itu bisa menaklukkan alam hanya dengan satu-satunya cara menaklukkan alam adalah hanya dengan mengikuti bagaimana alam ini berjalan gitu loh. Kalau kita menentang, akhirnya ya kita merusak alam gitu loh. Kayak misalkan plastik, penemuan plastik gitu ya. Walaupun plastik itu juga banyak keuntungannya, tapi plastik itu nggak akan bisa terurai oleh tanah kan secara alami gitu loh. Nah karena dia itu tidak mengikuti bagaimana alam bekerja, ya kan, sehingga plastik ini itu bermasalah atau akan menjadi masalah buat kita gitu. Kalau nggak salah kan plastik itu ya impossible untuk diurai gitu, karena perlu 300 tahun. 400 hingga 50 tahun. Kalau ini tanah, ini Tahun, plastik, kan? nah, oke Iya, gitu loh. nggak kenal ini sama ini. Siapa nggak- sih? Iya, Jadi kan nggak tahu kan kalau terurainya itu apakah jadi tanah gitu, enggak juga. Iya enggak juga kan. Karena tapi kan kalau kita bilang plastik ya itu sangat affordable, sangat tahan dan segala macam gitu. Makanya ya itu semua pilihan ya. Kita pengen yang kayak gimana gitu. Makanya sebenarnya juga tapi berkaitan dengan permasalahan itu kita bisa kok ngelakuin sesuatu hal yang kecil sekali untuk sedikit mengurangi itu ya, kayak gitu loh. Biar minimumnya Iya. manusia lah buang sampah pada Ya, tempatnya. buang sampah pada bayangin ya, kalau kita ngomongin spesifik plastik nih, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini membuang sampah plastik pada tempatnya, itu aja masih belum bisa diurai. Apalagi kalau nggak pada tempatnya, ada yang di hutan, ada yang di mana segala macam, makin susah lagi. Apakah dosamu hari ini sudah membuang plastik hari ini? Aku hari ini udah berdosa beli kopi kapal api hitam itu ya, kan itu sasetan, ada plastiknya juga. Jadi aku mungkin nanti pas di akhirnya ditanyain gitu ya, kamu tuh selama hidupmu mengkonsumsi plastik berapa gitu. Masalahnya apa pakai plastik semua. Iya. Kita Gimana kayak kita menghindari plastik itu Ya, tadi? tapi sebenarnya itu tuh pilihan lagi ya. Sebenarnya kita itu mau apa enggak? Aku tuh punya pemikiran gini. Sebenarnya itu semua hal kita itu bisa, asal kita benar-benar mau dan ngelakuin semua hal untuk mencapai ke situ gitu loh. Dan saya kira kalau ngomongin plastik ya, sebenarnya bukan kok kita itu yang enggak tahu menahu mengenai dampak plastik kok. Aku itu tinggal di dekat pasar dan sering ke pasar kan. Dan saya kira para itu ya, para nanti kalimat tidak efektif. Iya. Jadi para penjual di pasar itu sebenarnya itu udah tahu juga dampak kalau kita itu menggunakan plastik, khususnya yang sekali pakai ya. Sebenarnya kalau plastik yang bisa berulang kali dipakai itu lebih bagus gitu loh. Tapi yang jadi masalah banyak itu kan menjadi masalah besar, bukan masalah banyak, Mbak. Iya, Masalah besar. tidak efektif. Tidak efektif. Kalimat tidak efektif. Karena kan tidak sesuai dengan maksudnya. Maksudnya Iya. kalau kita menggunakan sampah sekali pakai, itu kan akan setelah kita pakai kita buang gitu loh. Dan itu akan langsung menjadi emisi, akan terus menjadi polusi, akan terus menjadi masalah gitu loh. Nah, kembali lagi cerita masalah pasar gitu. Aku tuh sempat beli, kan aku beli bawa tas kain gitu kan. Dan aku kan pasti selalu repot ngomong nggak usah pakai plastik ya Bu, nggak usah pakai plastik ya, Pak gitu. Aku bawa pada sendiri segala macam. Dan dia ada satu waktu itu mereka itu bilang kayak, oh ini peduli lingkungan gitu loh. Artinya mereka pun juga tahu kan dampak plastik sekali pakai itu nggak bagus buat lingkungan gitu. Cuman mereka belum memilih dan belum punya semacam kesadaran untuk benar-benar melakukan apa yang dia ketahui mengenai plastik gitu. Makanya sebenarnya bisa
Iya, dan penggunaan plastik kan udah habits ya. Iya. Jadi Bagian dari habits- kebudayaan kita. Iya, habits banget dari kita kayak ke Indomaret, Mbak pakai kantong plastik nggak pakai kayak gitu karena malas bawa berat dan malas bawa kantong sendiri kayak gitu. Kayak ya udah itu udah jadi kebiasaan kita, dan kalau mau pakai kantong yang kayak ramah lingkungan kayak kertas atau misalnya bawa kantong sendiri itu kan mungkin kayak Ya ini loh, tapi itulah pentingnya jiwa aktivisme dalam, Iya. apalagi khususnya kita yang belajar dan mungkin pengen juga menjadi seorang yang mengimajinasikan masa depan itu kayak apa, kayak gitu loh. Ya artinya itu tadi, kita itu harus juga bersedia untuk berrepot-repot diri. iya Gitu loh. masa anak-anak kita mau dikasih polusi? Iya, Iya. Masa anak-anak kita mau Dikasih makan plastik. mau dikasih masakan plastik, mau dikasih mikroplastik, Iya. kan? Kemarin kan di Jakarta itu kan hujannya udah mengandung mikroplastik ya. Iya. Dan itu kan jadi tanda lagi-lagi ya, sign dari alam bahwasanya kita itu udah mencemari dunia itu sebegitu kerennya loh, Nah. sebegitu canggihnya. Jadi gini ya teman-teman, nggak tahu lah, aku pernah baca ada namanya Holusin. Holusin itu semacam sejarah panjang peradaban manusia di muka bumi inilah. Itu tapi sejarah batuan geologis gitu. Sekarang kita itu udah beralih ke masa yang namanya Anthropocene. Karena apa? Umat manusia ini sudah bisa merubah hal-hal yang alamiah, semacam plastik. Plastik itu dari Palung Mariana sampai luar angkasa udah ada plastik itu. Dan itu kan ciptaan manusia gitu. Betul. Nuklir, bahkan kita itu bisa kalau pengen membuat kiamat versi manusia dengan cara Amerika sama Cina suruh perang, suruh buat nuklir, kita akan kiamat. Selesai, kita sudah habis. Tamat. Tamat. Maksudnya langsung. peradaban kita itu secanggih itu sehingga Iya. kita itu bisa merubah alam kita sendiri gitu loh. Kita itu udah masuk Kayak alam kalau bisa ngomong kayak gue capek, gue udah lelah, ayo kita pulang yuk. Nah, ini udah jadi tanda ya. Biasanya podcast ini kayaknya udah terlalu berlarut-larut gitu. Maksudnya kayak kita pulang untuk kita kadang tuh kayak mikir kita tuh butuh refresh gak sih alam ini? Iya, kita pun juga butuh refresh kayak sih. Ya, kita semua butuh refresh. Gak alam, gak manusia kan, kita semua butuh refresh, butuh memperbarui diri. Iya. Kayak butuh menghirup udara Iya. luar. Iya, kita kan itu sama ya. Kayak kita itu kan kalau pengen melihat sesuatu itu juga perlu yang namanya jarak ya. Kalau aku mau melihat nih gini, aku perlu jarak ini gitu. Kalau aku lihatnya gini, aku nggak lihat lagi kan. Iya kan? Terlalu dekat gitu. Akhirnya kita itu pasti apa ya, membutuhkan satu ruang kosong gitu. Artinya ada, kalau dari aku juga ada namanya negative space gitu. Misalkan kalau diskusikan juga, kalau biasanya lihat seni itu mungkin A4 kertasnya, tapi figurannya itu bisa lebih besar gitu. Karena dia itu pengen menyediakan yang namanya negative space gitu loh. Agar fokusnya ke situ. Iya. Kayak gitu. Apa keresahan apa kalian ya gitu. Keresahan akhir-akhir ini Iya. dimulai dari as. Apa ya? kira-kira ini? Tahu ya, aku resah semua sih. Oh, anjir. Pola tidur yang tidak teratur ya. Ya itu ya kita Oke, sempat oke. bahas di awal tadi. ya. Iya, itu sebelum masuk ruangan imut ini Nah, kita sudah bahas soal about sleep ya. ya. Bener. Apalagi- Lalu lantas Dewi, ya itu kita bahas itu tadi apa ya, jarang tidur ya, mungkin kurang tidur gara-gara tugas. oke semuanya kita masalahnya di sini adalah kurang tidur. Betul. Jadi kita habis ini Tidur. Kita tidur di sini. Tapi menurutku itu ya, aku sendiri pun dulu pernah gitu pada masa-masa yang kayak hari Jumatan itu masih belum tidur gitu loh. Habis Jumatan baru tidur gitu. Maksudnya kayak gitu. Pernah dulu. Ngopi dulu paginya masih ngopi gitu. Tapi menurutku ya, aku nggak mencoba menasihati juga. Tapi menurutku itu tuh kembali lagi pilihan gitu. Anda mau tidur nggak gitu? Kalau mau sebenarnya bisa aja, dan aku mulai membuktikan itu hari ini juga. Maksudnya dulu tuh kayak ngerjain itu sampai malam, sampai pagi bahkan dini hari gitu kan. Dan aku rasa Gak efektif banget. kayaknya nggak terlalu worth it juga nggak sih gitu. Maksudnya kayak pengorbanannya nanti nggak sesuai. Maksudnya bukan berarti nggak mau. Nah sekarang ritmenya aja yang diatur. Kalau aku tuh secara personal juga akhirnya aku memilih untuk tidur lebih cepat dan bangun lebih awal gitu. Pada akhirnya ya, dan menurutku maksudku aku pengen merespon bahwasanya tidur atau nggak tidur itu pilihan sih. Maksudnya ya kita mau tidur apa enggak gitu. Sebenarnya kalau mau ya bisa aja Ya, gitu. tapi kan kita kayak udahlah lanjutin aja Ya, selesai. ya Udah gitu. selesai baru tidur. Kayak
kalau udah selesai kan beberapa orang mikir kayak kalau udah selesai ya udahlah lega, kita bisa tidur nyenyak. Ya. Pada dasarnya ya sama aja. Iya, menurutku malah kalau belum ya Tapi kan ya setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's Only okay. God can judge us. Iya, betul. Can judge us. and just do it ya kayak Nike jadinya. Yes. Apalagi kalau Apalagi yang mau kita bahas pada saat ya yang karena ini cerah udah kayak nggak into lagi ya Iya. aku. Aduh. Soalnya sekarang itu bukan lagi merusak lingkungan, ini merusak diri sendiri. Iya, self distract jadinya. Iya. Maksudnya gini loh, ya ini ya pentingnya yang namanya mitigasi atau upaya preventif. Jadi nanti kalau buat podcast ya nanti volume mixernya jangan lupa dinaikin, gitu loh maksudku. Iya. Anda ngobrol 55 menit. Iya. Kita sudah nyaman-nyamannya Iya. bercerita. Dan bagus apa pembahasannya, tapi nggak ada suaranya. Iya. Anda mau nonton apa? Mau nonton pantomim, pantomim ya? Diisi lagu aja bisa. Oh iya. Diisi AI. Oh Wah. iya, nanti itu suruh bicara kan dia percaya ChatGPT. Iya. Dia kan Isikan suara ini. Iya. Tapi padahal banyak loh penelitian akhir-akhir ini yang meneliti gitu ya bahwasanya orang-orang yang tergantung pada ChatGPT itu Nokutas. cenderung Iya. apa tadi kita bahas mengenai gelombang otak gitu Ya, ya. motorik. Motoriknya itu Hmm. cenderung karena ketergantungan Hmm. sehingga tidak mandiri berpikir sendiri. Ya betul. Akhirnya daya berpikirnya itu jadi menurun karena kita semua percaya bahwasanya ChatGPT bisa menjawab pertanyaan. Baiklah ya kita nonton. Ya gitu. Ada itu dari Stanford kalau nggak salah ya, yang melakukan penelitian mengenai ketergantungan perihal Ya AI. kan, kalau kita biasa kita nih dari dulu mandiri, tiba-tiba kita kenal AI, otomatis kan kita kayak bergantung banget kan. Iya, kan? Terus habis itu kemandirian itu lama-lama kayak alah udah ChatGPT aja. Tapi sebenarnya aku tuh juga merasakan dampak positif dari ChatGPT. Karena tapi kalau di aku itu menempatkan ChatGPT itu untuk melengkapi hal yang aku nggak bisa atau tolol gitu. Aku tuh tolol menghitung-hitung. Tapi aku tahu konsepnya. Misalkan aku tuh pengen menghitung ini pakai konsep ini gitu. Tapi aku kayaknya kurang bisa menghitungnya. Aku suruh ChatGPT untuk menghitung itu. Dan ini udah pernah aku sampaikan juga di podcast yang ini. No offense, aku dan Dewi juga Iya, sama Maza. Iya. pengguna AI Iya, aktif. Aku dan Dewi juga pengguna AI yang aktif karena ya tugasnya menumpuk lalu berlembar-lembar lalu kayak ya udahlah aku masukin AI aja. Konsepnya kayak ini kan Ya. kalkulator. Jadi ketika waktunya mepet mending aku bisa tahu kok cara ngitungnya. Cuman kan biar efisien waktunya. Jadi Ya. pakai kalkulator aja deh sama juga kayak Ya. ChatGPT. Ya, itu biasanya itu masalah paradigma, cara kita memandang. Aku tuh kalau kelompokan sama As, biasanya aku bilang, "As, kamu semangatnya ngerjain tugas ini sama kayak aku nggak? Kamu pengen ini selesai aja atau pengen benar-benar belajar dari tugas ini?" Iya betul. Kita benar-benar paham sama itu tadi Ya. atau kita pengen ya udah kumpul selesai Iya. sudah gitu. Kalau yang A, ini aku nggak ngomong atau kita nggak ngomongin mana yang salah dan mana yang benar ya. Karena itu ya itu tadi no one can judge us gitu ya. Hanya God yang bisa menjudge us. Tapi kalau kita benar-benar pengen belajar, kayaknya kita akan tidak melakukan hal-hal yang praktis asal jadi. Betul. Gitu loh. Sehingga biasanya dan menurutku tugas dalam kuliah itu bukan hanya ya. Tugas dalam kuliah itu sebagai konteks kita untuk belajar atau melakukan pembelajaran gitu. Misalkan kalau nggak ada kita ya, aku mungkin sama aku yang relate. Kalau kita nggak ada namanya mata kuliah digital arsitektur, ya kita nggak akan belajar AutoCAD gitu. Nah, betul. Tapi apakah artinya kita melakukan gambar di AutoCAD hanya untuk memenuhi tiketnya Pak Bayu kan juga enggak. Enggak. Betul. Ya jadi ya kayak gitu. Artinya belajar itu ya yang penting belajarnya gitu. Nah, tapi kembali lagi teman-teman ya. Dampak yang paling besar menurutku ya, itu mengenai waste, mengenai limbah gitu. Benar. Menurut kalian nih, bagaimana posisi limbah itu dalam satu development atau pembangunan gitu? Limbah apa dulu nih? Industri, rumah tangga. Ya mungkin secara general lah. Pokoknya limbah gitu, waste, Yang sisa. paling dekat sama kita. Ya, apa Kalau itu? dekat sama kita mulai dari limbah industri, dari yang kecil dulu langsung nanti. Lima rumah tangga lah misalkan Rumah ya. tangga. Gimana? Kita teman makan makanan kita kan kalau misalnya nggak habis kita buang itu masuknya 5 rumah tangga. Iya. Kadang kan kita langsung buang, itu tuh nyebabin
kayak bau busuk, bau nggak enak gitu kan. Itu tuh sebenarnya bisa dibuat pupuk, ya kan Mi? Bener, Kayak apalagi gitu. kan limbah sayuran, buah-buahan itu sebenarnya bisa kita gunain. Kan kebanyakan Kompos. orang dibuang cuma sembarangan udah biarin, apalagi daerah-daerah pasar kan banyak tuh dibuang-buang sembarangan, sebenarnya itu bisa lebih Kayak sayur-sayur digunain. busuk gitu kan kalau di pasar itu, padahal kita bisa manfaatin itu, kita kumpulin jadi satu, terus habis itu kita olah menjadi kompos. Itu tuh bisa buat keperluan kita dan bisa digunain buat banyak orang kita pilih. Iya, aku kira tuh sampah itu sebenarnya mentalitas. Sampah itu perkara mentalitas saja. Dalam artian gini, kalau kita ngomongin spesifik mengenai limbah rumah tangga ya, aku nggak seperti Asyar apal angkanya, cuman Oh ya. cuman yang namanya food waste atau limbah makanan itu tuh sangat melimpah di kita, Iya betul. Iya benar. dan itu belum bisa termanfaatkan dengan bagus gitu loh, kayak gitu. Dan gimana? Bahkan yang kalau kan karena banyaknya kita limbah makanan itu sampai kamu pernah nggak sih lihat berita yang di luar negeri yang makan dari limbah sampah yang masuk buat dimasak? Sampai You ada should ya? know it, itu kayak limbahnya itu udah banyak banget, dia food waste banget. Terus akhirnya kalau nggak salah di Filipina atau di mana, Iya. itu Wow. tuh kayak jadi kayak tulang gitu, dimasak ulang limbah-limbahnya. Wow. Nah itu tuh kan nggak sehat. Nah Ekstrim. mending kita hancurin, kita buat pupuk Iya. daripada kita masak ulang lagi. Kita buat pupuk untuk menanam tanaman makanan. Nah, kan kembali lagi ke kita kan. Iya. Nah itu namanya feedback untuk alam. Nah untuk limbah industri ini yang paling complicated di antara banyaknya limbah-limbah, karena limbah industri kan juga berbahaya ya Ria. Ya Oh, benar iya. banget. Limbah industri itu kan dampaknya juga cukup besar, karena industri kan tempat industri. Jadi di industri itu limbah tuh macam-macam. Jadi kadang kan mereka seenaknya buang, yang paling banyak tuh dibuang di aliran air atau sungai-sungai laut. Betul. Padahal itu dampaknya tuh apalagi pada ikan-ikan, habis itu Ekosistem ya. Iya. makanya gimana cara kita tuh buat sebuah rencana sih sebenarnya untuk mereka tuh. Kalian boleh bangun industri di sini, tapi kalian harus tahu nih limbah kalian nanti arahnya kemana. Nah kalau kalian cuma bangun industri tanpa tahu limbah itu kalian buang sembarangan, itu dampaknya ke masyarakat juga. Jadi makanya banyak kan kalau kita tahu tuh untuk orang yang mau bangun industri kan ada banyak tuh langkah-langkahnya apa aja. Nah terkadang mereka tuh nyepelein tuh langkah-langkahnya, yang penting udahlah masukin ini udah, nanti aku bayar segini selesai kan, yang penting itu semua terbangun. Nah kebanyakan itu tuh seperti itu. Ya. Makanya kenapa sekarang tuh banyak banget tuh kasus-kasus yang pencemaran lingkungan yang airnya jadi berubah begini, habis tuh baunya gini, banyak ikan-ikan mati, itu karena mereka memang nggak sadar, mereka cuman keuntungan sebesar-besarnya, mereka nggak tahu tuh cara nanggulangin itu tuh gimana. Iya ya. Kalau disambungin sama plastik kan juga hitungannya limbah Iya. kan, limbah yang tidak bisa terurai. Nah itu kan masa kita mau ngasih, kalau misalnya limbah itu ke ikan, ke laut, kan otomatis ke banyak yang terumbu karang, itu kan rusak ekosistem. Masa kita mau kasih makan keturunan kita di masa depan, lingkungan kita di masa depan dengan ikan yang beracun? Masa kita mau mengembangkan, kan banyak kan sekarang yang ikan-ikan yang terjerit sama sampah-sampah limbah-limbah manusia yang hitungannya nggak bertanggung jawab ya ini. Dan Sangat. untungnya kita salah satu penanggulangannya ya dengan cara yang kecil ya, kita punya Pandawara itu. Iya. Wah, shout out ya to them ya. Ya kita punya Pandawara yang kayak mereka itu duit gitu loh, mereka melakukan itu secara nyata gitu, mereka membantu kita gitu loh. Dan kalau masih ada lagi ya itu memang kesadaran masyarakat. Kita harus buat juga nggak sih? Mentality kan kita nggak bisa tahu mentality orang gimana soal kesampahan ya, apalagi food waste. Aduh itu. Tapi terkait sampah ya, di daerahku tuh ada juga itu upaya pemerintah buat mengatasi sampah. Jadi mereka itu ngadain satu pabrik pengolahan sampah. Ada. Ada. Dan seberapa berjalan? Apa ini? Nggak berjalan. Oke. Bangunannya itu udah tumbuh ini loh. Lumut. Nah, Akak. bukan lumut. sih. Alang-alang. Nah, itu. Malah apa ya? Terbengkalai lah intinya. Bukan mengurangi sampah, malah menambah sampah. Iya. Dan jangan lupa, bangunan itu dibuat pakai anggaran. Iya. Keresahan dibanding itu dibangun jadi bangunan, mending dijadiin ini deh. TPS bisa. Enggak, perbaikan jalanan di sana. Aku tiap kali pulang kampung. Iya, aku pernah di itu. Muntah. Kayak Karena off-road, jalannya itu off-road. Latihan perut. Iya, off-road terus dia. kalah ombak di laut kalah. Ya, off-road ya. Ombak darat itu kencang. Kan ada yang berhasil juga kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Ada di Banyumas.
Oh iya Ya kan? iya. Yang mereka itu sistemnya itu berjalan. Jadi sebenarnya kan ini klasik lah masalah pemilahan sampah. Maksudnya kan pengolahan limbah itu dimulai dari pemilahan sampah. Iya. Mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang bisa jadiin kompos, mana yang nggak bisa didaur ulang. Kan Kayak bank sampah gitu nggak sih? iya, konsepnya? itu kan klasik sebenarnya. Iya, Cuman iya. kan dari di kita itu belum menjadi bagian dari budaya kita dalam hidup gitu. Kita aja kalau lihat tempat sampah warna-warni, kadang aja bingung. Ini bolanya ini. Iya. Yang penting ya udah kita plastik. buang Ya, aja. ya kan? Sampai akhirnya ya orangnya yang Maka orang sampahnya. maka sebenarnya kita itu cuman perlu melakukan sesuatu yang nyata aja sebenarnya kan. Betul. Karena buktinya kalau kita melakukan sesuatu yang nyata itu juga berhasil, kayak misalnya di Banyumas. Jadi yang plastik itu didaur ulang jadi paving kan bisa tuh. Sekarang Yang itu di Jawa Barat itu. iya yang diangkat sama Pak Ferry Irwandi itu loh, ya kan. Gara-gara dia marah-marah, saya itu buat paving tapi kok nggak didukung sama pemerintah gitu, ya kan? Iya, gitu. tahu. Ada paving ramah lingkungan kan Ya itu dari namanya. plastik kayak gitu. Dan sebenarnya juga banyak sih terobosan-terobosan lain dari plastik gitu ya. Ada dari ban bekas kendaraan juga bisa dijadiin panel-panel sandwich gitu buat kayak party bisa sebenarnya, cuman ya gitu lah. Dari kita sendiri aja sebenarnya dari Iya. sampah tuh bisa loh menghasilkan banyak keuntungan, banyak kreativitas dari kita, tapi terkadang kita aja yang nggak tergerak. Jadi ya udah biar Karena sampah menjadi sampah. habits kita yang terlalu mendalam soal Iya. sampah ya. Tapi saya kira sangat eman sayang sekali kalau kita Sayang. cuma berbicara kayak gini ya. Kita itu istilahnya jadi armchair intelektual. Jadi jadi seseorang intelektual yang berpikir ngobrol di kursi dan di ruangan AC aja gitu loh. Bukan, menurutku kita itu sebagai rakyat Indonesia gitu kan pada punya KTP ini kita nih. Iya. Itu juga harus melakukan Ngomong-ngomong ya kan, kita itu harus juga mengimplementasikan apa yang kita obrolin ini tuh di kehidupan nyata beneran gitu loh. Maksudnya nggak berhenti pada omongan ini. Saya kira ya, tapi itu masih lebih baik ya, kita kan ngobrolin, minimal diskusi gitu. Tapi menurutku gini loh, maksudku ini tuh juga jadi hal yang penting untuk kita terapkan dan kita masukin dalam budaya kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya kira gitu sih. Notes-nya adalah buat apa kita diskusi panjang lebar kalau tidak ada gerakan. Apalagi 2 kali. Iya kan? Apalagi 2 kali. Pasti inget banget. Iya, apalagi 2 kali gitu. Putar kursi aja nggak sih? Ya, untung kursinya enak ini ya. Kalau Ini ini lama-lama Anda ngomong ini langsung. enggak gitu. Ya gitu ya. Saya kira itu sih keresahan ya aku. Nah, saya kira belakang keren sih kalau kita ngomongin masalah kolaborasi ya. Artinya bagaimana kita membuat satu sistem pengolahan itu berdasarkan teori atau kepercayaan atau pikiran gitu ya, mengenai limbah atau sampah itu hanya mentalitas. Maka marilah kita buat satu sistem dalam satu desa lah ya, jangan luas-luas gitu, dalam satu desa mengenai bagaimana kita ini mengolah sampah atau mengolah limbah, sehingga limbah itu hanya sekedar mentalitas. Kalau kita bisa mengolahnya, limbah itu juga bisa jadi sesuatu kembali gitu. Kira-kira kalian punya nggak kepikiran apa sih yang kita bisa perbuat nyata gitu dalam hal Dewi silakan. Dia memberikan ke saya karena itu baru saja dibahas di kelas tadi. Oh iya kan? Tapi belum Gimana tuh? menemukan solusinya, kita masih cari tahu. Kan kita kebetulan masih studio proses Iya. kan, dan masih di lingkup desa memang rencananya. Nah, kalau kita masalah sampah, pembuangan sampah, apalagi kita kan analisis, ada yang namanya mereka masyarakat kan ada beberapa yang dibakar, Ya itu. ada juga yang dikubur, Ya. ada juga yang Timbun. Heeh. Terus ada yang diangkut sama DLH. Ya, habis itu ada juga yang namanya TPS. Kalau di desa kayaknya nggak ada daerah sih. Ada. Di desa aku nggak ada. Di desaku apalagi. Iya kan. Makanya buang Kalau sampah ngomong sembarangan. masalah di desa, desaku malah parah. Mereka nggak ada tempat pembuangan sampah sama sekali. Sama. Dan mereka- Dibakar hanya sendiri-sendiri kan? Enggak, dia Enggak. buangnya di sungai-sungai yang nggak ngalir. Jadi sungai itu Iya. sudah nggak digunain. Jadi kalau hujan dia banjir. Nah, itulah Nah, kalau itu. kayaknya aku mikir kayak gimana kalau kita kolaborasi tentang pembuatan tempat sampah yang efektif. Buat kita bisa kolaborasi nggak dari ASI aja ya, ASI, PWK, bahkan kita Lingkungan. lingkungan, Kita harus bawa lingkungan, terus habis itu kita carilah tempat gimana ini pembangunan ini. Aku jadi semangat deh. Kayaknya kalau kita skala kecil aja, misalkan jangan desa dulu deh, satu rumah kos misalkan yang dekat dengan kita. Tapi kita bangun kosku deh, kosku Kayaknya misalkan, nggak ada deh ini. kosku deh misalkan. Kita bisa petakan satu kos-kosan itu
output pembuangan sampahnya itu apa aja? Yang paling banyak kan pasti bungkus Indomie. Iya kan, makanya Indomie Ya terus. pokoknya sampah rumah tangga lah ya. Ya. Terus kita lain misalkan bangun sistem gimana sih ini tuh bisa jadi suatu hal yang lain dan berguna gitu. Kayaknya bakalan keren gak sih? Keren sih, apalagi kalau kita kolaborasinya nggak hanya dari PWK sama Arsi ya, dari lingkungan, terus Lingkungan habis yang itu lebih paham biasanya tentang sampah-sampah, mereka kan yang bagian pilah-pilah, jadi sampah ini gunain untuk apa mereka pasti tahu gitu. Itu saya kira jadi ide yang keren sih, dan mungkin nanti akan aku terapkan di kosku dulu deh gitu. Aku itu sekarang karena aku tuh ya itu tadi ke pasar ya, yang nggak beli kan pasti hal-hal yang organik ya, kayak misalkan yang aku hasilkan itu ada udah 3 karung kecil beras 5 kilo itu loh, itu udah penuh. Tapi aku belum berhasil untuk membuat itu menjadi kompos, jadi masih terbengkalai. Itu tuh udah 3 karung, itu isinya apa ya, kayak kulit singkong, kayak kulit ubi, kayak potongan sawi, kayak gitu-gitu. Dan saya kira kalau itu dimanfaatin dan kita bisa track, apalagi dengan adanya teknologi ya, kita bisa track nih. Jadi satu kos-kosan ini berapa persen, berapa orang, berapa people ya, berapa people nih, satu orang ini output sampahnya itu paling besar apa, si A ini paling besar apa, kita kumpulin, kita buat sistemnya. Oh dari sampah ini yang semua terkumpul, yang ini alokasinya jadi kompos, yang ini alokasinya jadi apa, yang alokasinya jadi apa. Itu tuh kayak ide-ide yang bagus sebenarnya, karena kan kita nggak tahu nih, kita kan masih minim ilmu ya hitungannya ya. Aku kepikiran, aku mau buat di kosku itu. Nah itu tuh kayak kita buat lah, oh sampah rumah tangga nih bisa nih buat kompos, nanti kita buat tanaman nih, kita buat pipa atau bekas ban itu kita buat, itu kan juga sampah, limbah sampah. Kita tanami cabai, kita tanami tomat, kita tanami buah-buahan, sayur-sayuran. Nah pupuknya dari sampah itu tadi, dari saldi baru rumah tangga tadi. Artinya kan nggak ada sampah lagi akhirnya, karena sampahnya tergunakan lagi. Ya jadi, mungkin itu nanti semoga ada yang mendanai. as Ya kemana? Ya coba nanti ya itu maksudku, kita tuh perlu melakukan langkah nyata. Inovasi bukan untuk diri kita saja tapi untuk lingkungan. Iya betul sekali. Betul sih, kita kan anak muda harus berinovasi dong. Jangan memangku inovasi. Katanya agent of change Kan apa? Indonesia mas. Berkaitan dengan itu, pandangan kalian itu gimana sih? Maksudnya kalau kita ngomong Indonesia Emas 2045, Ini adalah masalah yang krusial di Indonesia. dengan melihat kondisi yang sekarang, menurut kalian? Melihat kondisi yang sekarang, Indonesia emas dilihat dari apa ya? Kalau aku lihat berita akhir-akhir ini, Indonesia cemas. Indonesia cemas untuk pembulian. Oh iya, yang sampai ada yang itu ya. Iya, benar-benar. Kita Lots of turut- bullying, guys. turut Stop berduka bullying, cita ya. please. Turut berduka cita untuk Kak Timothy dan keluarganya. Semoga ya Tuhan memberikan ketabahan untuk keluarganya. Dan Amin. stop bullying, guys. Kayak Indonesia Emas itu kayak kita tuh bergerak untuk negara kita, kayak kita di, misalnya aku especially aku sama Dewi kita kan full beasiswa KIP. Jadi kayak kita tuh tumbuh tuh bukan untuk buat diri sendiri, otomatis sama buat ya gimana kita memperbaiki kedepannya negara ini kayak gimana sih. Apalagi kita seorang planner nih, otomatis kita kan suatu saat nanti kalau Tuhan kasih kesempatan kan kita otomatis pegang negara ini, kita yang akan pegang negara ini. Gimana caranya kita untuk merubahnya menjadi lebih baik atau memperbaikinya menjadi lebih baik kedepannya. Kalau misalnya kita masih saling kayak terkecoh sama hal-hal negatif, kayak gimana Indonesia menjadi Indonesia emas aja kayak gitu. Iya. Dan kita lihat juga wali kota Malang kan juga Ya, ya kan dosen juga kita. alumni kita kan, dan apa sih beliaunya juga PWK juga apa? Ya, beliau PWK, beliau dosen apa ya, hukum administrasi wilayah. Kalau nggak salah ya. Ya, marilah kita nanti di next kita coba tinjau bagaimana keterkaitan output kebijakan. Dia gini, ini positif. Masih semester 3. Maksudnya kita kaji gitu kebijakan, output kebijakan yang beliau buat dengan keilmuan yang dia pelajari, apakah sesuai? Aku kayak Apakah karena cuma kita di masih setir partai apa? karena kita masih semester 3 nih, jadi kayak kita belum terlalu mendalami hal itu ya, karena kan Bisa. Bapak Wali Kota kita sendiri itu tentang hukum administrasi wilayahnya tuh kuat, jadi kayak
kayak kita belum dapat itu sih. Tapi kalau aku nggak bisa bilang wali kota kita kan, karena aku dari Tulungagung. Ya kan, tapi aku mengamati. Saya dari Kabupaten Malang sih. Ya. saya juga Bukan juga sebenarnya ya. Jadi Pak Sanusi ya kalau beliau. Iya, Pak ya. Sanusi. Ya kalau aku lihat di Merjosari kan sekarang juga ada revitalisasi apa? Drainase. Suhat juga tuh. Suhat juga. Suhat besar banget kan. Oh, besar banget sampai ke pokoknya Suhat dari jembatan itu sampai ke pesawat itu nggak semua pesawat. Iya betul sampai situ. Mau ke Sudimoro itu. Ya maksudku itu kan jadi tanda yang baik. Bahwasanya kayaknya memang concernnya itu ke lingkungan gitu loh. Ya tapi apalagi tahu lah. keluhanku Apa sebagai keluhan? orang yang tinggal di Malang. Iya. Especially aku PP Malang Kota Malang Kabupaten. Setiap sama hari. sih. Setiap Sama hari kayak, juga. apalagi Iya, wakil loh. apalagi kalau hujan deras, oh Ya. my god, Sudimoro itu banjir. Terima kasih Pak Wahyu sudah memperbaiki itu Ya. dengan drainase yang baru, karena banjir kan licin kan di sana, banjirnya itu pusing. Kalau lihat Suhat hujan lebat itu banjir Pas juga. banjir ya. Terima kasih Pak Wahyu untuk drainasenya. Itu benar-benar help kita banget. Akhirnya Suhat tidak banjir. Ya tapi biasanya kalau ada drainase baru, permasalahan yang baru akan muncul juga adalah sedimentasi atau pengendapan ya biasanya. Betul. Sehingga nanti ya tapi itu lebih baik lah daripada nggak ada dibangun. Ya. Setiap pembangunan pasti ada plusnya, ada negatifnya. Tapi kan mungkin dilihat dari segi banyaknya. Oke, baik, ada negatifnya, ada positifnya. Tapi Tapi kita harus tahu solusi Nah, buat negatif itu. dan Iya, apa itu namanya? gunanya perencanaan kan di situ. Iya, dan kalau misalnya positifnya lebih banyak nih. Oh, positifnya tuh ini. Negatifnya tuh cuma satu. Nah, solusinya ada nih. Ada solusinya, ada kita ambil dari segi positif yang nomor 3. Nah, ya udah itu kan terasasi. Itu ya namanya prioritas ya. Iya, prioritasnya. Ya semoga ya bagus ya pembangunannya. Semoga bagus. Ya semoga bagus kan harapan yang bagus. Ya, kita doakan yang terbaik. Nah, Semoga Tuhan memberkati Kota Malang. Ya dan kita kan sebagai bisa dikatakan adik tingkatnya beliau kan bisa belajar juga. Iya. Terinspirasi lah dari. Terinspirasi. Belajar aja sih maksudnya belajar Ya, aja. terinspirasi kayak bagaimana beliau memimpin Kota Malang yang Ya udah lah. hitungannya padat lah Bagus, ya. pokoknya bagus. Semoga bagus gitu. Tapi sebenarnya Semoga Malang semakin jaya. ngomongin ya, ngomongin masalah tadi, masalah RTH apa sih ruang publik. Aku itu kan setiap hari pasti lewat Taman Merjo kan. Yes. Dan menurutku itu sangat positif semangatnya. Bukan berarti membenarkan ada beberapa kasus ya waktu lalu. Ya itu nggak usah masalah- dibahas. Maksudnya Itu negatifnya. kalau itu tuh lebih kepada kesadaran manusianya Iya, ya iya, sih. iya, itu lebih ke manusianya Tapi aja, bukan ke tapi tamannya. menurutku apa sih inisiasi pemerintah untuk membangun tempat-tempat publik itu yang menurutku harus ditambah lagi gitu loh. Negatifnya ada Apa itu? di TPS. Ya, Nah, kan macet kita juga. sekarang ada namanya ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Nah, ekoenzim itu jadi kayak cairan itu tuh kayak Pasta gigi dah ekoenzim. lain itu sudah. Apa itu? Jadi kayak kalau misalnya kita tuh kan otomatis sampah tuh bau banget apalagi Ya, dekat oh TPS. mengurangi bau ya. Nah, ekoenzim itu bisa buat ngurangin bau gitu loh. Manusia Setahu bau, iya, aroma setahu kita setahu aku ya yang aku baca-baca dari artikel bukan dari artikel, dari Google atau dari mana-mana, dari Google, dari TikTok lah ya. Manapun lah. Ya dari manapun lah itu ya, kayak ekoenzim tuh mengurangi baunya. Jadi kayaknya negatifnya Taman Merjo tuh aku akunya udah bagus ya buat Iya. RTH, apalagi kan Ada skate parknya juga. terus apalagi kalau di situ kan ada pasar malam kan ya, jadi Iya. kayak sekalian ada hiburan-hiburan. Nah, tapi bau yang menyengat dari TPS ini kan harus kita atasi juga kan, Iya. demi kenyamanan dan kelangsungan di Taman Tapi Merjo. aku bayangin gitu lah kalau kita itu bisa cepet-cepet bertransformasi gitu ya di kota itu tuh kayak kota-kota yang udah ramah bagi pesepeda gitu. Karena aku pesepeda ya, karena transportasi utamaku di sini ya sepeda gitu loh. Kayak kota mana ya, kayak Amsterdam kalau nggak salah gitu. Iya, iya. Aku tuh bayangin kalau Malang itu, apalagi semangatnya itu tadi ya, pemimpinnya itu Malang orang pinter. orang yang enggak, maksudnya orang yang ngerti mengenai tata kota gitu loh. Aku bayangin Malang itu banyak tempat terbukanya, terus ramah bagi pesepeda gitu. Kita kan udah punya jalur bersepeda, tapi Ini sayangnya kan buat ini yang di veteran kan buat jualan kopi. buat parkir ya. Iya. Kalau Itu salah gunanya. iya betul, aku tuh kan sebagai pesepeda kan juga kadang-kadang tersinggung Aja ya. tukang kopi. Apalagi Iya. kalau misalnya
yang goes-goes itu yang kalau sore-sore Iya. sama bapak-bapak atau ibu-ibu Iya, yang goes-goes satu iya. keluarga gitu kan, kayak kasihan aja dia harus nyalip. Iya loh, aku bayangin kalau kota itu benar-benar diprioritaskan untuk transportasi yang ramah lingkungan kayak. Idenya bagus untuk membuat jalan pesepeda, Iya. kesadaran. Dan saya kira peraturan tentang itu juga udah ada kan. Udah. Walaupun ada peraturannya, orang mah jualan kopi ya di situ. Oh, itu dari mana ya? Ya kayak gitu loh. Kayak gitu, ada parkir kalau memang ada kafe-kafe di situ, ada apa lagi sih bangunan di situ, ada sekolah juga kan itu. Mereka kan parkirnya ya di situ, parkir Kalau mobil. misalnya kalau dari aku ya, kalau misalnya kita terapin jam nih, misalnya jam pesepeda itu jam segini sampai jam segini, boleh lah ada kaki lima di situ. Kita kan juga Nggak setiap saat. ya, kita tidak menutup rezeki orang. Ya. Ya, notot kita tidak menutup rezeki orang atau Iya, apapun enggak itu maksudnya. Tapi kan. kayak misalnya jam pesepeda nih, jam segini sampai jam segini. Oke, kalau emang jadwalnya udah selesai, baru pedagang-pedagang baru masuk, parkir-parkir masuk, itu kan lebih better ya daripada nanti kalau misalnya ada jam segini terus sepedanya ada yang gue sepeda, itu kan kasihan harus lewat jalan Tapi raya. aku tuh sebenarnya punya semacam optimisme ya. Sebenarnya itu bisa. Aku tuh pernah nyoba, benar-benar nyoba ya. Aku tuh pernah ngepang ke Surabaya. Dan keliling kota Surabaya itu hanya pakai Trans Surabayanya. Pokoknya pakai bis yang di dalam kota itu. Aku tuh kemana-mana bisa, hanya pakai bis itu. Bisa. Bisa Iya. Surabaya emang ada bisnya kan? Bagus. Maksudnya public transportation itu sangat bagus gitu loh. Bu Risma mantap. Walaupun bukan Bu Risma lagi ya. Oh sekarang ya, Bu Risma mantap. Ya tapi Bu Risma ya gitulah. Tapi intinya aku tuh pernah nyoba sendiri gitu, ngepang gitu, keliling-keliling Surabaya hanya lewat bis itu. Dan itu teh pang-pangan. iya bagus. Dan memang nyampe Iya, semua nyamannya. sekeliling kota tuh bisa. Iya. Apa stop pointnya itu, titik Pas. penjemputan itu banyak banget. Iya, dan kita baru masuk Surabaya tuh udah kerasa metropolitannya. Iya. Kayak metropolitan banget gitu loh. Coba dah kita nanti anggarin. Anggarin. Bukan anggarin, salah ngomong. Anggarin. Coba kita rencanakan plan. Maksudnya kita plan kapan lah kita bener-bener pengen city tour gitu, kayak bener-bener ya mungkin kita mulai dari Malang dulu gitu. Kita rasakan gimana sih atmosfer kotanya dan bagaimana kota Malang ini. punya Macito. Apa itu? Kamu belum tahu. Apa sih? Tapi Malang City Tour. Jadi, Malang City Tour. tapi itu kayak Ya, aku itu pernah ikut. beda jauh beda jauh sebenarnya, bukan kemana-mana, tapi kayak long story short dari kota Malang aja. Yang itu di kayu tangan. Bukan. Dia adanya di Tarekot sama dia. Nggak tahu lah. Itu pokoknya dia tuh kayak menceritakan long story shortnya kota Malang. Iya. Tapi kenapa kok nggak diubah jadi public transportation kayak Iya, gitu? yang tak maksud tadi itu kita ngamatin bagaimana kota ini tuh atau arsitekturnya juga ya, ini tuh berdampak pada lingkungan kehidupan sosialnya juga gitu loh. Kita studi Masalahnya kayak gitu. satu, kalau di Surabaya ada TOD-nya. Apa itu? Apa gitu TOD? Aku lupa. Tot. Transit. Bukan. TOD kali banyak tot dong. Transit apa sih transit? Development, pokoknya belakangnya ada developmentnya. Nah. Pokoknya itu Transit tempat apa? transitnya bis. Iya. Nah, Malang kan sudah terlalu padat untuk TOD. Kalau di pasar itu Nah, nggak bisa malah. TOD Iya, itu betul. lebih rumit. Iya. Kalau di Surabaya kan mungkin ada Masalah TOD-nya. jaring itu kan jaringan transportasinya itu mau kemana aja gitu kan. Kalau misalnya itu kan kayak per blok kan. Ada gridnya kan sebenarnya Iya, kota ada itu. gridnya kalau TOD itu. Nah, di Malang kan Hmm. kita kan mencari gitu kan. Kayak kita nggak bisa, malah nanti itu yang ada TOD-nya malah Tidak jadi efektif. yang TOD itu yang kan TOD yang ngatur kita. Kalau di Malang jadinya kita yang ngatur TOD. Oh, Apa itu. sih? Jadi kayak di Jakarta, Surabaya kan ada TOD-nya, ada kayak tempat transitnya di sini. Transitnya di sini. Aku belum terlalu Kayak gitu. ngerti sih Kalau masalah di itu. kayak di bandara deh, bandara kan ada TOD-nya. Ada apa ya TOD itu? Pokoknya tempat berhentian kayak Iya, kayak kayak stasiun yang kecil. Iya halte kan ya, halte. Nah, itu. Ya. Kan itu Iya. kan ada jalurnya, itu loh TOD. Oh. nah, Apa itu adalah transit aduh bisa di-zoom. quantitative development apa? Oriented apa? Oriented. Nah, Oh, transit berorientasikan pada pembangunan gitu. ya. Apa? Pengembangan perkota yang terintegrasi dengan sistem. Oh, terintegrasi sama sistem transportasi. Iya. Wah. Kan Singapura kan
dia kan ngurangin neken polusi udara Singapura itu pakai TOD. Iya. Nah, itu kan aku dulu pernah buat analogi kalau kita itu pakai transportasi umum, emisi karbonnya itu semacam kayak sholat berjamaah gitu. Iya. Misalkan aku perjalanan dari Tulungagung ke Malang, daripada aku nyetir motor sendiri, aku naik kereta. Nah, emisi karbonnya kan ditanggung seluruh, maksudnya setiap orang itu satu gitu, kendaraannya kan satu pakai kereta gitu. Kalau semua orang misalkan satu gerbong kan 127-an orang itu naik motor sendiri-sendiri, kan emisi karbon yang ditimbulkan lebih besar daripada kalau naik kereta. Iya, tapi menurutku juga bukan berarti nggak mungkin sih kalau bangun. Iya ya, nggak ada yang nggak mungkin. Iya, Nanti kan, impossible di semua. mau aja. Iya, cuma ya karena terlalu padatnya kota lain. Iya, Iya, kepadatan ya. Isunya itu kepadatan. Isunya itu kepadatan. Apa yang mau kita bangun saat suatu wilayah itu sudah padat, sudah Iya. penuh? Apa yang mau kita kita bangun? hanya bisa perbaiki sedikit saja, nggak bisa langsung kita masukin ini kita perbaiki, nggak Mulai dari nol gitu nggak bisa. kalau mau mulai dari nol kita ratakan dulu. Kiamat dulu ya. Iya. Mengakhiri alam semesta dulu. Semangat menggusur. Refresh. Iya, Refresh akhirnya. bumi. Tapi aku tapi tetap berpikir Kalau mau bisa. menggusur pun, kamu tahu gak sih kasus yang surat di Jawa Barat yang menggusur itu? Nah itu bakal banyak banget problematika sih kalau yang Iya, menggusur. betul. Tanpa adanya solusi kayak emang ya tinggal di bantaran sungai itu emang salah. Nah kita bahas ini nih pemukiman bantaran sungai. Ya, gimana tuh? Itu bener-bener isu yang bener-bener kayak Krusial. krusial banget juga di Indonesia. Kepadatan kepadatan penduduk kita kan tinggi. Betul. Nomor berapa As? Nggak tahu deh. Kayaknya. Kayaknya bisa tahu itu diukur 1 meter persegi, bukan 1 meter persegi. Ya, berapa meter persegi itu berapa orang yang menghuni gitu. Kayaknya ada gitu. Kita tuh udah padat, terus habis itu migrasi keluar masuknya juga kenceng kan, misalnya dari desa pindah ke kota. Ya, betul. Iya. Transportasi ya. Mereka berpendapat kalau di kota itu wah gaji gue bakal lebih gede Pasti nih. ya, kan Nah, kan motifnya kan ekonomi. iya pada dasarnya rumah nggak ada, Seperti pekerjaan juga ya Sulit. makin sulit malahan kalau pada di kota. akhirnya minggir. Terus habis itu tempat tinggalnya kita nggak tahu di mana. Kalau misalnya udah ada tempat tinggal yang pasti, is okay kan kita bermigrasi dengan aman dan tenang. Tapi kalau misalnya tinggalnya di bantaran sungai, Iya. saat hujan lebat, banjir, rumah mereka roboh, jatuh, yang disalahin siapa? Iya, tapi dalamnya gini loh. Ya, artinya kan kota itu semacam overloaded. Iya. Dan overloaded disebabkan oleh overpopulated. Jadi Yes. sebenarnya kita emang manusianya semakin banyak juga gitu kan. Sih, tapi kan kita nggak punya cukup tempat untuk mengakomodasi orang-orang ini gitu. Dan nggak bisa disalahin juga mindset Kalau pindah ke kota, kota kota karena emang lebih mindset baik. gitu. Walaupun sebenarnya tidak begitu juga ya. Iya. Tidak serta merta begitu. Karena kita berkarya di desa juga bisa. Apalagi sekarang serba mobile semuanya. Saya kira juga bisa. Ya Tapi kan tinggal ekspor kemauan impor orang. kan juga bagus kan, apalagi online ada. Maksudku nggak harus tinggal dan bermukim-mukim. Tapi aku mau merespon masalah apa orang yang tinggal di bantaran sungai gitu. Aku tuh ya itu mungkin nggak bisa dibenarkan ya. Iya. Cuman kalau kita lihat kenapa orang-orang ini kok semakin minggir dan tinggal di sungai? Karena yang tengah udah penuh kan? Iya. Dan tanahnya lebih murah. Iya. Iya. Banyak juga yang malah ilegal kan. Iya. Iya, itu sebenarnya nggak dijual belikan itu. Iya. Iya, karena Kan- bantaran sungai Nah, gitu. sungai itu kan ada namanya daerah das itu kan, Iya, daerah daerah sungai. Ada juga namanya daerah sempadan sungai. Iya, apalagi kalau daerah rawan banjir. Iya, kayak Nah, gitu. Kayak gitu. itu kan buat penanggulangan banjir juga kan Iya, kan, sungainya. ya karena mungkin itu ini ya, apa ya, apa ya lagi-lagi planning ya, karena kita itu nggak memplanning areanya, zoningnya mungkin ya, zonasinya. Akhirnya yang tengah itu penuh dengan perkantoran segala macam, tapi permukimannya jadi terlupakan gitu loh, sehingga mereka akhirnya menempati hal yang sebenarnya kan menurutku ya bisa jadi motivasinya orang-orang tinggal di situ ya karena memang adanya tempatnya di situ, Iya, betul. yang mungkin juga terjangkau oleh mereka ya di situ, makanya mereka tinggal di situ. Sandang pangan papan. Iya, kan nggak akan ada asap tanpa api kan? Betul. Iya, jadi ya pasti ada sebabnya. Nggak akan ada pematik. Kalau kayak gitu nggak akan. Kalau itu pematik. Iya, tapi ada kok contoh yang ini kalau ngomongin arsitektur, aku rasa itu harus menyebut tokoh ini, namanya Romo Mangunwijaya. Romo Mangun ini merevitalisasi dan mendesain gitu ya, kira-kira perkampungan di Bantaran Kali di Jogja namanya Kali Code kalau nggak salah. Dan berhasil dengan menerapkan common sense yang sangat sederhana. Kayak semacam gini, kita
kadangkala atau seringkali kita itu kan mengidentifikasi permasalahan orang yang tinggal di sungai adalah membuang limbahnya ke sungai. Betul. Tahu nggak cara yang jenius dari Pak Romo Mangun dalam mengatasi hal itu? Beliau itu mengubah arah atau mengubah orientasi muka bangunan dari warga-warganya. Karena apa? Budayanya kalau kita membuang sampah itu pasti ke belakang kan. Nah, kalau yang belakangnya ini adalah sisi yang menghadap sungai, mereka membuang sampahnya ke sungai. Iya. Tapi kalau dirubah, yang depannya jadi yang sungai, mereka nggak mungkin mengotori sisi depan rumahnya dong. Iya. Tapi Romo Mangun itu bisa berhasil karena dia nggak ngomong tok, nggak ngomong aja. Beliaunya itu mengabdi, benar-benar mengabdi, dan tinggal di bantaran sungai itu selama 5 tahun gitu loh, sehingga bisa membangun itu dan berhasil dapat penghargaan Aga Khan Award namanya. Itu salah satu penghargaan arsitektur yang paling prestisius di dunia, Aga Khan. Karena beliaunya punya teoritis yang kuat Dan dilakukan. Jadi kayak nggak omong-omong aja lah ya. Nah, menurutku itu kan jadi concern. Maksudnya sampai kapan kita itu mau hanya menyalahkan orang-orang yang tinggal di bantaran sungai Ya, tanpa memikirkan bagaimana solusinya dan mengapa kok mereka bisa seperti itu. Iya kan, pasti ada penyebabnya mereka tinggal di bantaran sungai. Dan kalau misalnya mereka menyalahkan orang lain karena hidup di bantaran sungai, mereka juga salah. Sebenarnya kalau masalah tinggal di bantaran sungai itu semuanya salah. Karena bantaran sungai ya bukan untuk tempat tinggal pada pada dasarnya. Pada dasarnya memang bukan. Cuma kan realitasnya kan nggak seperti itu. Iya, jadi kayak ya kalau misalnya memang mereka mengeluh terus ada omong-omong kayak solusinya apa dan gimana enaknya, ya mereka butuh bukti dong. Itu ya, pentingnya desain yang kontekstual terhadap kondisi sekitarnya gitu. Jangan sampai kita itu sama-sama mendesain tapi mendesain sesuatu yang keren tapi terlepas. Ya, kalau kita misalnya wah 100% bisa nih, otomatis mereka nagih. Tapi kalau kita bilangnya ini ada solusi Bu, solusinya kayak gini, ada beberapa solusi kayak gini. Ini kayaknya 45% bakal bisa. Nah, kalau gitu berarti kan ada peluang untuk gak bisa dan ada peluangnya bisa. Iya. Kalau merespon itu ya, kita itu kadang-kala juga punya budaya sugar coating ya. Artinya bermanis-manis di awal gitu. Betul ya. Kayak itu ya, biasanya kan semua itu kayak pejabat gitu. Maksudnya kayak aku udah tebak ini dia bakal ngomong itu. Memberantas korupsi ya gitu ya. Saya akan tidak korupsi. Saya itu sugar coating. Betul. Padahal yang kita perlu adalah ya sebenarnya bukti nyata. Iya. Bukti lapangan kayak lapangan. Iya gitu. Lapangannya mana? Kalau cuma omong doang. Kamu suruh kamu kasih anak SD. Itu menurutku yang perlu kita renungkan. Itu juga otokritik buat diriku sendiri. Maksudnya apakah aku itu benar-benar juga bisa secara pribadi ya, benar-benar bisa mengimplementasikan itu. Dan saya kira itu juga yang sebagai katanya mahasiswa ini kita juga mulai berpikiran untuk menerapkan apa yang kita pelajari gitu loh. Iya. Kalau misalnya janganlah menjanjikan sesuatu hal yang besar. Kita janjikan dulu yang sederhana, dari yang paling kecil dulu. Iya, betul. Kayak penanggulangan sampah. Dan wujud nyatanya apa? Wujud nyatanya apa? Saya akan mewujudkan kota yang bersih, terintegrasi segala macam, tapi nggak ada ini. Kalau kita janjinya terlalu gede banget, tapi nggak terlaksana, ya masyarakat kayak dia 2 periode. Iya, dan dirugikan juga masyarakatnya aja. Iya, karena pertama rugi waktu, tenaga. Tapi menurut kalian gimana cara kita untuk mengintegrasikan keilmuan dengan prakteknya gitu? Keilmuan dan praktek. Kadang-kala banyak nih masalah meritokrasi misalkan. Orang ini belajarnya nggak ada sangkut pautnya sama internet, tapi jadi menteri apa namanya? Kominfo gitu misalkan loh ya, kayak gitu. Artinya saya pulang dulu ya. Makanya udah semakin sore deh ini. Semakin sore nih kayaknya pembicaraannya semakin berat ya. Nah, maksudku menurut kalian itu gimana gitu cara kita itu mengintegrasikan keilmuan dengan prakteknya gitu? Ya bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu aja. Kayak misalnya kita di planologi dan arsi, kita bagaimana untuk menciptakan suatu lingkungan itu yang benar-benar baik, baik untuk lingkungan,
buat kita dan sekitarnya kayak gitu. Itu kan suatu bentuk implementasi yang sederhana aja ya dari apa yang sudah kita pelajari selama ini, dari beberapa aspek yang sudah kita pelajari dari arsi, kayak misalnya bangunannya ini bisa tahan berapa lama, itu kan suatu pengimplementasian ilmu kan. Kayak oh bangunan ini bisa tahan gempa kayak di Jepang nih gitu, apalagi yang dekat-dekat pantai ini bisa tahan gempa nih sampai berapa magnitudo ya kayak gitu. Nah itu kan salah satu pengimplementasian dari pembelajaranmu selama di arsitektur kan. Terus habis itu kayak misalnya aku belajar tentang bagaimana penalaran lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah itu kan salah satu pengimplementasian kita kayak gitu aja. Kita implementasinya dari yang terkecil hingga yang terbesar aja kayak gitu. Ya karena kita itu harus ada yang namanya delineasi ya. Karena kita harus tahu batas sampai kapan kita akan mengobrol. Tapi sebelum aku tutup, aku terima kasih sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Kayaknya terlalu ini ya, terlalu sugar coating juga. Aku terima kasih aja. Terima kasih aja kepada Dewi. Matur suwun. Hiperbola itu tadi, hiperbola. Ya. Hiperbola ya. Sedalam-dalamnya gitu ya. Sedalam-dalamnya palung Mariana. Ya. Tidak ada gading yang tak retak. Iya. Terima kasih pada JJ yang tanpa E ya kan, JJ aja sama Dewi juga sudah mau menyempatkan waktunya untuk jadi tamu di Memar ini. Pounce Gitu ya. Dan yang paling terima kasih lagi udah take, nggak kerekam dan mau take lagi. Oke. Ya mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi dengan episode yang selanjutnya. Oke. Ya, ini kan kita juga langkah nyata kita dalam menerapkan ilmu yang kita dapat hari ini mengenai delineasi gitu ya. Betul. Mengenai pembatasan as. Silahkan closing statement. Saya capek sih, udah. Ya udah, terima kasih sekali. Makasih. Tidak ada gading yang tak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung. Pak, makasih banget.